Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, selalu dilindungi Tuhan dan selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, ini yang paling penting karena seseorang ketika dia sehat secara fisik maupun mental, dia dapat produktif secara sosial maupun ekonomi. Nah, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai virus corona. Tentu kalian pernah mendengar mengenai corona karena ini merupakan satu penyakit yang terkenal pada tahun 2019 pada awal mula dia ditemukan dan cukup menggemparkan seluruh dunia karena angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi diakibatkan karena virus ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan penyakit corona itu? Saya kasih kalian beberapa waktu untuk berpikir sebelum kita berpindah ke slide berikut. Oke, jadi penyakit corona itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang dimana virus ini merupakan virus yang baru ditemukan yang disebut dengan virus COVID-19 atau COVID-19. Dikatakan 19 karena memang dia ditemukan pada tahun 2019. Kemudian bagaimana cara penularannya? Virus COVID-19 ini ditularkan melalui droplet atau percikan air liur saat seseorang berbicara, saat seseorang batuk maupun saat seseorang bersin. Satu contoh konkret yang bisa saya berikan. Ketika seseorang yang di dalam tubuhnya itu terdapat virus corona, kemudian dia bersin dan percikan air liurnya itu mengenai tangan, kemudian dia menyentuh barang-barang di sekitarnya, dan ada orang lain yang datang dan menyentuh barang tersebut, kemudian secara tidak sengaja dia mengucap matanya atau memegang bagian mulut dan hidungnya atau mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka disitulah ada perpindahan penyakit antara satu manusia dan manusia yang lain. Oke, jadi pintu masuk atau virus COVID-19 ini akan masuk ke dalam tubuh melalui 3 pintu. Yang pertama adalah melalui mata, melalui mulut, dan melalui hidung. Seperti itu. Adapun gejala yang ditimbulkan diakibatkan dari virus ini adalah yang pertama demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan juga sesak napas. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau kita terpapar virus COVID-19? Yang pertama adalah mengalami gejalanya. Ketika teman-teman mengalami salah satu atau sebagian daripada gejala yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan sesak napas, maka kemungkinan besar teman-teman telah terpapar COVID-19. Namun hal ini belum bisa dikatakan pasti karena harus melewati uji klinis atau yang disebut dengan tes PCR terlebih dahulu. Sehingga kita bisa tahu dengan pasti, kita bisa tahu dengan benar bahwa memang betul ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika kita tahu dengan pasti bahwa ada virus di dalam tubuh, maka kita bisa melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan pencegahan maupun tindakan pengobatan. Itu dia. Nah, bagaimana jika teman-teman mempunyai tetangga yang ternyata mereka itu positif COVID-19? Nah, kebanyakan dari kita mengucilkan mereka, memberikan stigma yang buruk, bahkan ada yang mengusir mereka dari wilayah tempat tinggal. Nah, ini yang menurut saya perlu dirubah, karena saya bisa katakan bahwa salah satu pahlawan negara adalah mereka yang berani mengakui bahwa mereka positif COVID-19. Kenapa? Karena saat mereka mengakui bahwa mereka positif COVID-19, mereka secara tidak langsung memberikan warning atau peringatan kepada orang-orang di sekitarnya agar tidak melakukan kontak dengan orang tersebut dalam kurun waktu beberapa hari ke depan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah saat mereka isolasi mandiri, itu adalah salah satu bentuk cinta mereka, salah satu bentuk kasih mereka kepada keluarga dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, untuk hal baik yang mereka lakukan sebagai manusia yang baik pula, tentunya kita harus membalas kebaikan mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah
bantu dan dukung mereka agar bisa tenang melewati masa isolasinya. Itu yang paling penting, itu yang paling benar. Seperti itu. Nah, ketika seseorang mendapatkan stigma yang buruk dari orang lain, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah mereka akan menyembunyikan status kesehatannya. Mereka mengetahui bahwa di dalam tubuhnya terdapat virus COVID-19, tapi mereka tidak memberitahukan orang lain. Mereka tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa, bahkan mereka melakukan kontak dengan orang yang sehat. Kemudian mereka enggan memeriksakan diri, dan ini satu poin yang saya temukan di Puskesmas Tarus, salah satu puskesmas tempat di mana saya bekerja. Di sana ada beberapa pasien yang enggan untuk diperiksa, enggan untuk diobati, dan tidak mau untuk dikarantina, padahal mereka mempunyai gejala-gejala COVID-19 yang telah saya sebutkan tadi. Nah, hal ini akan memperbesar resiko penularan di masyarakat. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi. Sehingga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai penularan daripada COVID-19 adalah dengan stop atau berhenti memberikan stigma yang buruk kepada mereka yang positif COVID-19. Seperti itu. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari virus COVID-19, kita bisa lakukan dengan 3 cara sederhana. Yang pertama adalah mencuci tangan. Saya sudah katakan tadi bahwa pintu masuk bagaimana COVID-19 masuk ke dalam tubuh itu melalui 3 pintu, dari mata, mulut, dan juga hidung. Sehingga sebelum teman-teman mencuci tangan, dilarang keras untuk memegang atau meraba area mata, area hidung, dan area mulut. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangan lupa memakai masker dan hindari kerumunan, menjaga jarak. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Ada timbul pertanyaan di masyarakat, apakah vaksin yang beredar di masyarakat itu aman untuk digunakan? Saya bisa katakan ini aman untuk digunakan karena yang pertama dia melalui uji klinis, sudah melalui tahap penelitian yang begitu panjang. Kemudian yang kedua dia bersertifikat halal di Indonesia, dan yang ketiga ini kesaksian saya pribadi sebagai tenaga kesehatan yang sudah melakukan vaksin pada tahap pertama dan tahap kedua. Saya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, semua organ tubuh saya bekerja dengan baik, ginjal, hati, dan lain sebagainya dalam keadaan yang normal, sehingga bisa dikatakan saya bisa menjamin bahwa vaksin yang beredar di masyarakat itu aman untuk digunakan. Ya. Oke. Kemudian, apakah vaksinasi penting? Vaksinasi penting sekali untuk membentuk kekebalan tubuh. Karena teman-teman kalian perlu tahu bahwa vaksin itu direkayasa atau dibuat dibentuk mirip atau menyerupai COVID-19. Sehingga ketika dia disuntikan ke dalam tubuh, antibodi kita akan melihat dia sebagai benda asing dan akan memberikan respon dalam artian memberikan perlawanan kepada benda asing tersebut. Nah, jika virus yang asli masuk ke dalam tubuh, antibodi kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi tubuh dari bahaya. Nah, semakin banyak orang yang divaksin, maka akan membentuk kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Di mana herd immunity itu adalah ketika sebagian besar populasi di area tertentu itu kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, kalian bisa bayangkan ketika 80-90% masyarakat di Indonesia misalkan kebal terhadap penyakit ini, maka tidak ada orang yang sakit berat akibat penyakit ini, bahkan penyebaran virus tidak akan berlanjut lebih jauh lagi. Nah, inilah tujuan yang paling utama yang ingin kita capai untuk memberantas atau untuk menangani masalah kesehatan COVID-19. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Untuk kalian yang punya tanggapan atau pertanyaan, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan selalu